Shalom, selamat malam untuk saudara-saudara sobat Facebook yang malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan, mengecap kebaikan Tuhan. Selamat malam untuk Bu Yuli, selamat malam untuk Pak Victor, dan selamat malam untuk sobat-sobat semua yang malam hari ini bergabung bersama saya, bersama kami Doa Saat GBS Purwokerto. Kiranya berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita semua tetap dapat menikmati dan mengecap kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita selalu percaya bahwa Tuhan kita itu sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Oleh sebab itu kita mengenal Tuhan kita itu sebagai Bapa, ya. Mengenal Allah kita sebagai Bapa, ya. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang peduli, Bapa yang penuh dengan kasih dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih, jangan lupa bahwa kita masih punya Bapa yang baik, Bapa di surga, yang kita kenal di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga hari ini kita masih dapat mempercayai Dia, ya kan? Masih dapat mengandalkan Dia, Yesus Tuhan, yang adalah Bapa yang kekal itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dan masalah kita hari ini, tetap percaya bahwa Bapa kita peduli.
baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama percaya bahwa Bapa kita itu Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang peduli, Bapa yang sangat-sangat mengasihi orang-orang yang mau mengandalkan Dia, sehingga berkat-Nya selalu baru setiap hari, sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih
Tetaplah percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Ku tahu Bapa lihat ya baik, ya baik. Ku yakin dah selalu sertaku, ya baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, ya baik bagiku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menguatkan iman kita, menguatkan iman percaya kita bahwa Bapa yang kita punya, Bapa di surga yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang sangat-sangat baik. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi pergumulan kita, ya, pastikan bahwa kita masih punya harapan di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Sekali lagi, percayai bahwa Bapamu yang di surga, Bapa kita yang di surga itu Bapa yang selalu memelihara kehidupan kita dari awal sampai akhir. Haleluya, haleluya. Ku tahu Bapa pelihara aku, ya baik, ya baik. Ku yakin dah selalu sertaku, ya baik.
sama-sama berdoa bahwa Tuhan, kita yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus itu mendengar apa yang menjadi pergumulan, kesulitan, masalah kita hari-hari ini. Kita akan mendapatkan kekuatan untuk tetap percaya dan melewati segala badai cobaan, pergumulan, hambatan, tantangan, sakit, penyakit, ya, usaha yang gagal, ya, usaha yang berat. Kiranya malam hari ini mendapatkan pertolongan Tuhan yang nyata dan luar biasa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya bahwa Engkau melihat setiap pergumulan umat Tuhan dimanapun umat Tuhan berada malam hari ini. Engkau melihat mereka semua, melihat umat-Mu yang hari-hari ini sedang tergumul dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya. Untuk anak-anak mereka juga Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan yang pasti. Dan kami percaya malam hari ini kami dapat menikmati rema dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong. Malam hari ini kami mau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kami mau mendapatkan pencerahan, kami mau mendapatkan hikmat-Mu yang daripada firman-Mu malam hari ini. Sehingga kami menemukan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan. Kami menemukan kekuatan, mengalami kekuatan dalam setiap hambatan dan tantangan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang malam hari ini, yang saat ini bergabung dalam doa sehati. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang sedang rindu dan haus akan campur tangan Tuhan, akan hadirat Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Sebentar Tuhan, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam juga untuk Bu Titi yang ada di Mipiran. Kiranya kuasa Tuhan selalu menyertai Bu Titi. Salam untuk Pak Stephen. Kiranya berkat kemurahan Tuhan memberikan pemulihan dalam rumah tangga dan pekerjaan. Marilah kita sama-sama malam hari ini membaca satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima bagian B 6 dan 7. Nah, saya akan membacakan untuk saudara. Begini bunyi firman Tuhan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, Allah menentang orang yang congkak. Orang yang congkak itu orang yang sombong, dan mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi orang yang mau merendahkan dirinya di bawah otoritas Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat itu, suatu ketika akan ditinggikan pada waktunya. Dan ayat yang ke-7 berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan,
maka ia akan segera menolong kehidupanmu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang malam hari ini, saat ini ya, sedang bergumul dalam hidupnya, sedang bergumul dalam rumah tangganya, dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya, bergumul dengan keluarga besarnya, bergumul dengan orang tuanya, bergumul dengan anak-anaknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata kunci dalam 1 Petrus pasal yang kelima itu adalah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan segera bertindak untuk menolong kehidupanmu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita simak malam hari ini, saat ini adalah bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan Yesus itu dapat diandalkan, ya? Kalau orang Kristen tentunya harusnya bisa mempercayai Tuhan yang bisa diandalkan, ya. Tuhan kita itu bisa dipercaya atau tidak? Tuhan kita itu bisa diandalkan atau tidak? Tuhan kita itu sanggup enggak melakukan apa yang menjadi kuasanya itu? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang penting adalah beranikah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Beranikah kita menyerahkan, ya, masalah-masalah pergumulan dalam hidup kita? Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namanya menyerahkan itu sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, kita bawa kepada Tuhan. Jadi kita serahkan, biarlah Tuhan yang menerima. Nah, kalau kita khawatir hari-hari ini, apakah kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan atas setiap masalah, pergumulan, kesulitan dalam hidup kita? Nah, di situ dibutuhkan yang namanya mengandalkan Tuhan. Orang yang menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan itu berani mengandalkan Tuhan. Apakah Tuhan Yesus itu, ya, dapat diandalkan? Dibutuhkan keyakinan iman bahwa saudara itu sanggup mengandalkan Dia yang memang dapat diandalkan, mengandalkan Tuhan yang dapat kita percayai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara melihat sebuah kasus, ya. Apakah Tuhan Yesus itu dapat diandalkan atau tidak? Tuhan yang layak dipercaya atau tidak? Tuhan yang punya kesanggupan atau tidak? Nah, saudara, kita akan melihat bagian ini dalam Markus pasal yang ke-6, ya. Markus pasal yang ke-6, ya. Ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-44. Saya akan membacakannya untuk saudara. Bagaimana di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah dapat diandalkan, dapat dipercaya. Apa yang dikatakannya itu terjadi, ya. Apa yang diperbuatnya itu benar-benar terjadi. Nah, saudaraku, bagian ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Ayat 30, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan, ya. Rasul-rasul, murid-murid Yesus itu melaporkan apa yang dikerjakan kepada Tuhan Yesus sebagai sang guru, ya, apa yang sudah dikerjakannya, ya. Memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi dikembalikan kepada Tuhan, ini loh yang sudah aku kerjakan, apakah ini berkenan kepadamu, apakah ini benar? Nah, seringkali banyak orang Kristen itu ketika datang kepada Tuhan bukan memberikan laporan minta dikoreksi, tapi memberitahukan sesuatu yang dia inginkan saja. Nah, tapi di sini, ya, memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Supaya apa? Tuhan Yesus koreksi. Ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Rupanya ada waktu untuk bekerja,
ada waktu untuk bertindak, ada waktu untuk istirahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita ke tempat yang sunyi. Untuk apa ya? Untuk berdoa tentunya, ya, untuk istirahat supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu bukan orang-orang yang tidak banyak pekerjaan, tidak banyak sesuatu yang ternyata mereka itu sangat sibuk untuk melayani banyak orang yang selalu datang silih berganti untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan ajarkan, untuk bertanya kepada Tuhan. Nah, di situ para murid-murid juga mengikuti jejak Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan sampai tidak sempat makan. Bayangkan saudaraku, melayani Tuhan itu ternyata dibutuhkan pengorbanan, perjuangan, ya, pengorbanan waktu sampai nggak sempat makan. Bisa jadi orang yang telat makan juga mengalami gangguan kesehatan, bisa asam lambung naik, ya, bisa sakit mah, ya, bisa demam, bisa pusing, ya. Karena apa? Tidak sempat makan sehingga ya mengalami ya kelaparan. Nah, di situ tidak sempat makan, ya, tidak sempat beristirahat, ya. Ternyata melayani Tuhan itu tidak segampang yang banyak orang-orang pikirkan. Ternyata melayani Tuhan itu ya capek, melayani Tuhan itu juga butuh pengorbanan. Pengorbanan bukan hanya waktu, tapi juga tenaga, pikiran, ya, kesenangan bisa dikorbankan, juga uang, apa yang dia miliki menjadi sarana untuk melayani orang banyak. Nah, terus selanjutnya dikatakan, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Pergi retreat, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Di situ dijumpai bahwa kemana saja Yesus dan murid-muridnya pergi, di situ selalu dicari orang banyak, ya. Ketika Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong, ya, datang kepadanya, di situ dikatakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ya, tentunya mereka datang dari jauh, ya, ada yang dari dekat, ya. Tentunya mereka belum tentu ada kesempatan, punya waktu untuk membawa perbekalan makanan logistik untuk, ya, dapat menjumpai Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ternyata ada banyak, ya, kasus yang diceritakan, orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus, seolah-olah mereka tidak punya gembala. Nah, makanya mencari Yesus. Nah, di situ dikatakan, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Orang yang mencari Tuhan itu minta diajar. Orang yang mencari Tuhan itu minta diajari bagaimana Tuhan berkehendak atas hidup mereka. Ya. Sekarang ada banyak orang Kristen, ya, pergi ke satu tempat ke tempat lain, pergi dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah yang lain, dari satu gereja ke gereja yang lain. Mencari apa? Mencari Yesus kah? Atau mencari sesuatu yang menjadi keinginannya? Ya, kalau mau mencari Tuhan, di situ dikatakan Yesus mulai mengajar mereka. Ya, nah, saudaraku yang dikasih tuh, kita mencari Tuhan hari-hari ini, mencari Tuhan atau mencari apa? Sesuatu yang mendesak dalam kehidupan kita. Nah, apa yang perlu kita kejar dalam hidup ini? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 35, pada waktu
Hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Bayangkan berapa lama mereka mendengarkan Yesus mengajar. Ya, dari tempat yang jauh, tidak di suatu gedung yang mewah, tidak ada AC, bukan dalam suatu ruangan. Justru mereka mengejar Yesus ya di tepi pantai, nah, di perbukitan, di bawah terik sinar matahari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di situ sampai malam tiba. Berapa lama? Coba bayangkan, ketika mereka mendengar Yesus berbicara, mengajar, mereka bertahan ya, karena mereka haus akan sesuatu yang benar daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 35 berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Ya, tetapi jawabnya, yang menyuruh pergi murid-murid Yesus. Tapi apa respon Tuhan Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Jadi siapa yang memberi mereka makan? Yang memberi mereka makan ya murid-murid Yesus semua. Maunya Tuhan Yesus itu begitu. Ya, yang memberi makan orang banyak itu murid-muridnya. Kamu yang harus memberi mereka makan. Ya kan? Nah, sementara murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu tidak sadar. Mereka berharap siapa yang menjadi donatur. Nah, padahal Yesus memberikan satu perintah, kamu yang harus memberi mereka makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah menerima berkat kemurahan Tuhan, apakah kita menyambut respon ya perintah Tuhan ini? Kamu yang harus memberi mereka makan. Seberapa kita punya kepedulian, seberapa kita punya hati untuk ya peduli dengan orang lain. Itu menjadi satu pertanyaan yang besar dalam kehidupan orang Kristen. Nah, di sini ayat yang ke-37, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, ketika disuruh memberi makan orang sebanyak itu, para murid Yesus berkata, ya, bagaimana mungkin ya, kami bisa memberi mereka makan? Mereka terlalu banyak ya. Kalau kami harus memberi mereka makan, habis sudah semua yang kita miliki. Oh, itu dalam terjemahan pikiran saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau Tuhan Yesus memberikan perintah, kamu harus memberi mereka makan, sementara mereka itu banyak, ya. Kalau begitu berapa duit yang harus kita keluarkan, yang harus saya keluarkan? Wah, itu dalam benak pikiran para murid. Di situ dikatakan, ya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Saudaraku, bukan berapa banyak, ya, tapi berapa kita memberi diri, bukan memberi sedikit. Memberi diri itu artinya bagaimana kita punya peduli dengan orang lain, care dengan orang lain, ya kan? Ada banyak orang yang sangat membutuhkan, ya. Ada banyak orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, tapi kita pura-pura tidak tahu, ya. Kalau aku terus memberi mereka, ya, aku tidak punya apa-apa. Padahal setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Tapi kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Tapi karena keterbatasan kepercayaan para murid pada waktu itu, ya, mereka berkata, dari mana kami bisa memberi makan mereka orang sebanyak itu, Tuhan? Nah, itu satu pertanyaan yang membuat Tuhan itu merasa pilu. Kenapa?
bukankah selama ini engkau bersama-sama dengan aku? Kenapa engkau tidak bisa mempercaya apa yang kuperintahkan?" Kalau diterjemahkan dalam kalimat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 38, tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa apa yang ada padamu." Ya, cobalah periksa. Apakah engkau benar-benar tidak mempunyai sesuatu, tidak memiliki sesuatu, sepeser pun tidak ada, sehingga semuanya hanya untuk kita, hanya untuk aku. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jawabnya sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan saudara, apa yang ada di benak pikiran para murid pada waktu itu, ya. 5 roti dan 2 ikan untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Untuk apa? Nah, ketika mereka mengatakan ada 5 roti dan 2 ikan, lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Ya, artinya apa? Mereka mengadakan satu perkumpulan kecil, di situ mereka harus bekerja sama. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ayat 43, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali banyak orang tidak mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga para murid-murid pada waktu itu, saudaraku, mereka kurang mempercayai, padahal banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, ya, banyak mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka, ya, masih aja tersandung dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nah, tapi ketika melihat kasus ini, ya, apa yang dikatakan Yesus sebagai guru dan Tuhan dapat dipercaya, ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan apa yang diperbuat Tuhan Yesus itu dapat diandalkan, bahwa Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang yang terhitung hanya laki-lakinya saja. Bayangkan saudaraku, ya, bukankah Tuhan Yesus itu dapat diandalkan, dapat dipercaya, ya, sanggup, ya, melipat gandakan, memultiplikasikan yang sedikit menjadi banyak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa besar pergumulanmu, seberapa besar kesusahanmu hari-hari ini, apakah engkau berani mengandalkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dapat diandalkan, ya. Tuhan Yesus dapat dipercaya, ya. Walaupun hari-hari ini kita, ya, secara pikiran logika itu tidak masuk di akal, bagaimana kita bisa mencukupi kehidupan kita, kebutuhan kehidupan kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan pasangan kita, ya. Karena apa? Melihat hanya 5 roti dan 2 ikan, ya. Apa yang bisa diperbuat dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara yang dikasih Tuhan? Tapi kalau kita berani mempercayakan diri kita, hidup kita kepada Tuhan Yesus yang dapat diandalkan, ya, yang dapat dipercaya, maka mukjizat itu akan terjadi. Perkara ajaib itu akan terjadi. Jika engkau hari ini orangnya yang mendengar berita sukacita ini, kabar baik ini, bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat dipercaya, Yesus yang adalah Tuhan yang dapat diandalkan, Dia sanggup menolong kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saudaraku, saya akan membacakan di dalam 1 Petrus ayat pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, karena Yesus Tuhan itu dapat diandalkan dan dapat dipercaya, maka Ia akan segera menolong hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, saya terlalu yakin, terlalu percaya banyak perkara-perkara ajaib yang terjadi ketika saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Sepertinya mustahil itu terjadi. Kenapa? Ya, dari mana datangnya pertolongan itu? Ya, dari mana datangnya pertolongan? Ternyata Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib untuk menolong kehidupanku secara pribadi. Dan itu saya percaya bahwa Tuhan Yesus dapat diandalkan, sanggup menolong kehidupan saudara ya secara pribadi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pastikan malam hari ini, saat ini saudara adalah orang yang tepat, ya, yang mendapatkan belas kasihan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saudara. Mukjizat itu pasti terjadi dalam hidup saudara, ya. Berkat itu akan diperintahkan mendatangi hidup saudara, dan saudara akan menikmati kemurahan Tuhan hari lepas hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Itu juga yang akan terjadi dalam hidup saudara. Bagaimana mungkin, ya, saudara bisa mencukupi kebutuhan, keinginan, bahkan keinginan saudara bisa terpenuhi kalau engkau percaya Tuhan akan memenuhkan itu dalam kehidupan saudara. Jika engkau menjadi orang yang menyenangkan Dia, buat Tuhan senang dalam hidupmu, buat Tuhan senang dalam hidupmu, buat Tuhan senang dalam hidupmu, maka Tuhan akan bertindak segera menolong hidupmu. Saya mengalaminya, saudaraku, ya, kami mengalaminya, dan saya terlalu yakin Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang dapat diandalkan, yang sanggup menolong hidup saya secara pribadi, ya. Dia yang sanggup mencukupkan kebutuhan kehidupan saya dan pasangan saya, ya, seolah-olah itu mustahil, tapi sampai hari ini Tuhan menolong saya. Begitu juga Tuhan yang sama, Yesus yang adalah Tuhan itu akan menolong hidup saudara. Jika engkau orangnya, beranikah engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dapat diandalkan, Bapa yang baik, Tuhan yang baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, biarlah pujian ini menjadi iman kita, bahwa kita tahu Tuhan sanggup menolong hidup kita. Walaupun ada banyak orang itu mentertawakan kita, tidak mempercayai kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu Bapa yang sanggup memelihara hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup kami andalkan, yang sanggup kami percayai. Engkau dapat melakukan perkara-perkara besar yang ajaib dalam kehidupan umat-Mu yang saat ini sedang haus akan kebenaran firman-Mu. Perkara-perkara ajaib, mukjizat itu terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Siapapun saudara malam hari ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup diandalkan. Malam hari ini Tuhan Yesus, saya mau berdoa, hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergabung dalam doa malam hari ini. Berdoa untuk Bu Yuli Nurhayati. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia dapat mendengarkan, dapat merasakan, dapat menerima apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Karena Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang sangat peduli, Bapa yang sanggup memelihara. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan Bu Yuli Nurhayati, juga
anak-anak dalam berkat nama Yesus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk tetap percaya. Dalam berkat nama Yesus diberikan kekuatan untuk tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang dapat diandalkan. Dalam nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu. Ya, kekuatan yang baru diberikan dalam hidupmu. Pengharapan yang baru dicanangkan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Untuk Pak Victor juga dan keluarga, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi nyata, terjadi dalam rumah tangga, terjadi untuk anak-anak, terjadi dalam pekerjaan dan usaha. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasamu, Tuhan nyatakan kekuatanmu, Tuhan nyatakan otoritasmu. Bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam nama Yesus diberkati keluarga Pak Victor, ya, rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati, pekerjaan. Dalam berkat naik, berkat-berkat yang tidak lazim itu juga diperintahkan mendatangi rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Putih dan Pak Stephen, kiranya Tuhan Yesus bekerja seluas-luasnya untuk keluarga Bu Titi dan Pak Stephen. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kesehatan, berkat rumah tangga terjadi, berkat dalam pekerjaan terjadi, usaha diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, sehingga berkat-berkat yang Tuhan perintahkan mendatangi dalam keluarga kehidupan dan Bu Titi menjadi sukacita dan dapat dinikmati oleh keluarga dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, saya percaya siapapun saudara malam hari ini yang sudah bergabung, saya percaya bahwa engkau adalah orang-orang istimewa. Engkau adalah orang-orang yang menjadi perhatian fokus Tuhan. Jika engkau percaya, siapapun saudara, mungkin saudara mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, ya, tidak begitu mengerti dan tidak begitu paham. Saya percaya kuasa Roh Kudus itu akan bekerja untuk saudara. Dalam berkat nama Yesus, siapapun saudara, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, dengan berkat kesehatan, berkat yang baru, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi engkau yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dapat diandalkan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, katakan amin. Amin. Salam saudaraku. Selamat malam. Selamat beristirahat. Kiranya berkat kemurahan itu menjadi bagian saudara. Firman Tuhan berkata, orang yang dicintainya itu diberkatinya pada waktu tidur. Ya, jadi istirahat saudara malam hari ini masih dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga besok pagi bisa bangun dan bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat diberkati dan selamat menjadi berkat bagi orang banyak. Shalom, selamat beristirahat.